Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Slamet Untung. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan sukses selalu ya. Dukung channel ini supaya bisa berkembang dengan menekan tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Tak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Tahun 2018, di sebuah desa kecil di Kalimantan Selatan, seorang gadis bernama Hatni baru saja lulus dari sekolah menengah atas. Namun kebahagiaannya segera dirundung awan gelap saat ia mengetahui bahwa keluarganya tidak memiliki cukup biaya untuk menguliahkannya. Dengan tekad yang mulai tergerus keadaan, Hatni memutuskan untuk bekerja, pekerjaan apapun asalkan bisa membantu meringankan beban orang tuanya. Hampir sebulan lamanya ia berkeliling melamar kerja ke sana kemari, tapi tidak ada satupun yang memberikan harapan. Hingga suatu hari, di pasar yang ramai dan bau amis ikan menyelimuti udara, saat ia sedang menemani ibunya memilih sayur, ia bertemu dengan Susi, kakak kelas semasa sekolah dulu. Susi menyapanya ramah, namun sorot matanya seolah menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar nostalgia. "Gimana kabarnya sekarang?" tanyanya dengan senyum yang terasa aneh. Hatni menjawab dengan sopan, "Alhamdulillah baik, Kak. Kakak sendiri, gimana?" Susi mengangguk. "Baik juga. Kamu udah kerja?" Hatni hanya bisa tersenyum tipis. Matanya melirik ke arah ibunya yang sedang sibuk memilah-milah kangkung. "Belum, Kak. Sudah sebulan aku cari kerja, tapi belum ada hasil." Senyum, Susi melebar, tapi senyuman itu tak sampai ke matanya. "Kebetulan di tempat kerjaku sekarang lagi butuh orang. Kamu mau?" Hatni langsung mengangguk. Ia tak peduli jenis pekerjaan apa, asal halal. "Kerja di warung makan, enggak apa-apa?" tanya Susi. "Enggak, Kak. Aku siap kerja apapun." Susi lalu mengambil ponselnya dari dalam tas dan berjalan, sedikit menjauh, mencari tempat yang lebih sepi. Hatni memperhatikan gerak-geriknya. Ada sesuatu yang ganjil dari cara Susi bicara di telepon. Terlalu berbisik. Sesekali menoleh ke arah Hatni, seolah memastikan ia masih di sana. Setelah beberapa menit, Susi kembali dengan wajah datar, namun sorot mata yang lebih tajam. "Kata bosku, kamu bisa ikut aku besok. Sekalian lihat tempat kerja dan ngobrol soal gaji." Hatni tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Ia langsung mengangguk dan berterima kasih berulang kali. "Besok aku jemput kamu ya," ujar Susi. "Enggak usah, Kak. Biar aku aja yang ke rumah kakak." Tapi Susi bersikeras. "Aku pakai motor kok. Kamu jalan kaki kan capek." Ada sesuatu dalam cara Susi menatapnya. Hangat di permukaan, namun ada hawa dingin yang merayap diam-diam. Keesokan harinya, saat langit masih kelabu dan embun belum mengering, Hatni sudah duduk di teras rumah menunggu. Tak lama kemudian, suara mesin motor menggema di gang kecil itu. Susi datang dengan motor Mio berwarna biru yang catnya sudah mulai mengelupas. Hatni menghampirinya. "Sudah siap?" tanya Susi. "Sudah, Kak." Mereka pun berangkat. Jalanan masih lengang, hanya suara angin yang bersiul dan sesekali burung gagak terdengar samar. Sepanjang perjalanan, motor Susi melaju sangat cepat, terlalu cepat. Hatni berpegangan erat, angin menusuk kulit seperti ribuan jarum dingin. Setelah 1 jam yang terasa sangat lama, mereka tiba di warung makan tempat Susi bekerja. Bangunannya tua, catnya mengelupas, dan bagian atasnya terlihat seperti gudang. Warung itu 2 lantai, lantai bawah untuk tempat makan, lantai atas katanya tempat penyimpanan barang. Tapi ada bau yang aneh sejak Hatni menginjakkan kaki di sana. Bau anyir, dan busuk yang samar namun tak pernah benar-benar hilang. Bos warung, seorang wanita paruh baya dengan wajah yang terlalu kencang untuk usianya, menyambut Hatni dengan senyum yang nyaris seperti topeng. Suaranya pelan tapi tajam. "Gajimu 1,5 juta sebulan. Tapi kalau berhenti sebelum sebulan, gaji tak dibayar." Suasana seolah berubah hening saat ia berkata demikian. Jam kerja dari pagi sampai malam. Kalau warung ramai dan harus buka sampai lebih larut, kalian akan dapat bonus. Hatni mengangguk. Hatinya masih diliputi rasa lega. Namun saat ia kembali ke rumah dan memberi kabar pada ibunya, udara di sekeliling rumahnya terasa lebih dingin dari biasanya. Ibunya hanya bisa berpesan agar Hatni rajin bekerja dan tidak banyak mengeluh.
Esok paginya mereka kembali berangkat. Kali ini langkah Hatni lebih ringan, tapi entah mengapa dadanya terasa berat. Saat sampai di warung dan diperkenalkan pada karyawan lain, ia merasa tatapan mereka kosong, terlalu hampa, seolah mereka hanya cangkang tubuh tanpa isi. Ada dua karyawan lain, seorang perempuan pendiam dengan tangan yang selalu gemetar saat mencuci piring, dan seorang pria yang matanya tak pernah menatap lurus ke arah siapapun. Tugas Hatni di dapur, menggoreng lauk, membuat minuman, mencuci piring. Terdengar biasa, tapi suasana warung itu tidak pernah biasa. Warung itu tidak pernah benar-benar kosong. Selalu ada pelanggan. Selalu saja ada tamu di setiap pukul 10 ke atas hingga larut malam. Dan hari pertama kerja saja Hatni sudah langsung merasakan apa itu lembur. Mereka menutup warung sekitar pukul 10 malam. Dan begitu warung mulai sepi, Susi langsung berpamitan untuk pulang. Ginikah tiap malam, tanya Hatni sambil melepas celemeknya. Iya, hampir tiap malam selalu lembur. Dalam sebulan paling hanya 2 atau 3 hari kita bisa pulang tepat waktu. Hatni memandang jalanan gelap yang hanya disinari lampu jalan berkabut. Apa kakak enggak takut pulang malam sendirian terus? Enggak, jawab Susi sambil menyalakan motornya. Karena biasanya pacarku yang ngantar. Kalau sekarang kan sudah ada kamu. Kalau aku sih lebih takut orang jahat, Kak. Pulang malam-malam begini sendirian. Susi tertawa kecil. Kamu lupa ya, aku ini bisa bela diri. Oh iya ya, dulu kakak kan pernah ngalahin anak laki-laki di sekolah. Sahut Hatni sambil ikut tertawa walau tetap ada resah dalam hatinya. Terima kasih ya kak, ucapnya pelan saat mereka sudah sampai di depan rumah. Malam itu terlihat ayahnya sedang duduk di teras menatap jalan sepi. Kok ayah di luar? Ayah nunggu kamu nih. Kenapa baru saja pulang? Larut. Sekali pikiran ayah sudah kemana-mana nak. Lembur ya. Warung tutup tepat waktu bisa dihitung dengan jari. Oh begitu, berarti warung itu terkenal sekali ya. Sampai-sampai pelanggannya nggak pernah sepi. Iya ya, jawab Hatni sambil menyembunyikan lelah di balik senyum. Kasihannya anak. Ayah, pasti capek sekali. Tapi nanti kalau sudah terbiasa, nggak terasa capek lagi kok. Ujar ayah sambil berdiri. Kamu jangan mandi malam-malam ya nih. Iya ya, nanti selesai cuci muka saja. Biar ayah temani. Iya ya, ibu sudah tidur. Sudah dari jam tadi. Hatni pun masuk ke kamar, sementara ayahnya berjalan ke arah dapur. Setelah mengganti baju dan mengelap sedikit badannya dengan tisu basah, ia keluar lagi dan mendapati di dapur, ayahnya sudah menyiapkan makanan untuknya. Ayahnya memang sudah seperti itu sejak dulu. Bagaimana bosmu? Baik, baik ya, teman-teman juga baik. Syukurlah kalau begitu. Orang mana bosmu itu? Kalau dari ciri-ciri fisiknya sih seperti orang Cina ya, tapi logat bahasanya seperti orang Jawa. Oh begitu ya, ujar ayahnya sambil mengangguk. Sudah kenyang? Tanya ayahnya sambil mengisi ulang nasi ke dalam piringnya sendiri. Kamu mau teh jahe? Biar ayah buatkan. Enggak usah. Ya, sudah larut sekali. Kasihan ayah ini juga sudah ngantuk. Sebentar saja nih, ayah buatkan dulu ya untuk memburu angin. Apalagi tadi kamu pulangnya larut sekali, kena angin malam nanti masuk angin. Tapi ini sudah ngantuk ya. Nantilah nih minum tolak angin, di kamar masih ada satu. Ayah kan juga capek, jadi kita tidur aja ya. Nggak usah buat teh jahe, sudah larut malam. Ya sudahlah kalau begitu, kamu istirahat ya nih. Saat tubuhnya sudah rebahan di kasur, Hatni merasa sangat nyaman dan tidak lama kemudian ia pun terlelap. Sama seperti sebelumnya, pagi itu Susi datang menjemput Hatni, lalu mereka berdua berangkat kerja bersama-sama. Sesampainya di tempat kerja, mereka melihat warung sudah buka, dan bos mereka sedang duduk-duduk di salah satu kursi sambil bermain HP. Susi, Hatni, kemari sebentar. Panggil bos mereka dengan suara yang agak serak seperti baru bangun tidur. Ada. Apa bu? Tanya keduanya setelah mendekat. Hari ini saya mau pergi, mungkin malam baru pulang. Dan katanya itu si Sana nggak enak badan, jadi nggak masuk hari ini. Nggak apa-apa ya, kalian cuman bertiga saja hari ini. Nanti saya kasih bonus lah. Lanjut si bos, sambil tersenyum dingin. Aman bu, nggak apa-apa. Si Hatni juga gesit kerjanya. Jadi kami pasti bisa menghandle semuanya. Baiklah kalau begitu, terima
kasih sebelumnya ya. Oh ya, nanti semisal kalian lapar, gunakan saja uang di laci kasir untuk beli makanan ya. Baik, Bu. Setelah itu, bos mereka pun berpamitan, langkahnya ringan seperti tak menginjak lantai. Dan suara pintu tertutup seperti ada sesuatu yang terselip. Bunyi logam menyeret. Kenapa mesti beli makanan di luar, Kak? Kan di sini juga warung makan. Ya, biasanya memang begitu. Di saat jam makan, bos selalu beli makanan di luar untuk karyawan. Aku juga kurang tahu alasannya. Hatni mengangguk, berpikiran kalau bosnya mungkin saja pelit, sebab makanan-makanan yang dijual di warung itu lumayan mahal. Berbeda kalau beli ayam geprek di luar yang harganya cuma 8 hingga 10.000 seporsi. Asrul, tolong ambilkan kecap dan 1 lusin piring baru yang untuk naruh sate itu ya, ujar Susi sambil menunjuk rak di dapur. Asrul ini piringnya sudah banyak yang pecah. Tanpa berkata apa-apa, Asrul lantas mengambil kunci pintu lantai atas. Hatni yang sedang menyapu melirik ke arah Asrul yang perlahan menaiki tangga. Tangga itu berada tepat di samping toilet yang biasa digunakan pembeli. Tapi belum sempat Asrul mencapai lantai atas, ia tiba-tiba berlari turun dengan wajah pucat, dan mata yang terbuka lebar, seperti baru saja melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. "Kamu kenapa?" tanya Hatni dengan suara rendah. Asrul hanya geleng-geleng kepala cepat. Enggak apa-apa, aku ke bawah aja. Kamu ambil sendiri ya," jawabnya terbata. "Dasar, ayo ke atas," ajak Susi. Hatni mengangguk pelan, meletakkan sapu di sudut dinding, dan mengikuti langkah Susi menaiki tangga. Baru beberapa anak tangga, hawa aneh mulai terasa. Lantai atas hanya setengah dari luas lantai bawah, namun entah kenapa terasa lebih gelap dan sunyi. Di sana ada 2 kamar. "Itu kamar untuk apa, Kak?" bisik Hatni. "Yang ini untuk karyawan kalau mau nginap. Yang satunya aku nggak tahu, nggak pernah dibuka." Ucapan Susi membuat bulu kuduk Hatni semakin berdiri. Mereka bergegas mengambil barang-barang dari rak dekat kamar yang digunakan karyawan dan segera turun. Saat mereka sampai di bawah, Asrul menatap mereka lama dengan pandangan kosong, lalu perlahan mengarahkan mata ke arah tangga, seakan mendengar sesuatu yang lain. "Kenapa kamu?" tanya Susi. Asrul menunduk dan berkata, "Sepertinya tadi ada yang manggil." Ia tersenyum kaku. "Udah, lupain aja." Tapi ekspresi wajahnya jauh dari kata tenang. Warung mulai ramai, pelanggan berdatangan, dan suara-suara peralatan dapur kembali mengisi ruangan. Hari itu, Hatni diminta mengambil nampan baru ke lantai atas oleh Sana. Tanpa protes, ia langsung menuju ke tangga. Hatinya sempat ragu saat menginjak anak tangga pertama. Begitu pintu terbuka, aroma menyengat seperti bau bangkai bercampur dupa menyambutnya. Ia menutup hidung, menahan mual, dan melangkah perlahan ke dalam ruangan. Saat ia sedang membongkar rak mencari nampan, suara batuk lirih terdengar dari arah kamar. Awalnya ia berpikir itu suara bosnya yang kadang naik ke atas pagi-pagi, tapi kemudian tubuhnya membeku. Ia baru sadar, pintu lantai atas tadi terkunci sebelum ia buka sendiri. Tak mungkin ada orang lain di atas. Perlahan, ia menoleh ke belakang, kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tapi saat ia kembali menatap ke depan, sesosok putih melayang perlahan di udara, menatap langsung ke arah wajahnya. Hatni menjerit, menjatuhkan nampan, lalu berlari menuruni tangga secepat mungkin. Asrul yang mendengar teriakannya langsung menghampiri. "Kamu kenapa?" Hatni gemetar. Ada hantu." Susi yang mendengar hanya menarik napas panjang. "Jangan terlalu kelihatan takut. Nanti kamu makin diganggu. Kalau udah tenang, kita kerja lagi. Nanti aku ceritain." Malam itu, sekitar pukul 11, warung baru saja tutup. Karena tutup terlalu malam, Hatni tak sempat bertemu Asrul sebelum pulang. "Kamu kenapa, Hat?" tanya Susi saat mereka beres-beres. "Enggak, cuma capek. Minggu depan aku lamaran. Kamu datang ya, sekalian ajak ibu sama ayahmu." Hatni tersenyum. "Selamat ya, Kak. Aku janji datang." Saat sampai di rumah, seperti biasa ayahnya sudah menunggu di teras. Setelah makan malam yang hangat, Hatni menceritakan apa yang dilihatnya. Sang ayah mendengarkan dalam diam.
Setiap tempat ada penunggunya. Mungkin mereka cuma ingin dikenali. Selama tidak mengganggu, biarkan saja. Kita ini memang hidup berdampingan. Dengan mereka, ujar ayahnya tenang, seolah hal seperti itu sudah biasa terjadi. Keesokan harinya, Susi menjemput Hatni seperti biasa. Mereka sampai sedikit terlambat. Azrul sudah menyapu dan mengelap meja. Bos mereka tidak terlihat. Mungkin masih di lantai atas. Hari itu berjalan seperti biasa, malam menjelang, dan warung tetap dipenuhi pembeli. Suara penggorengan mendesis bersaut-sautan dengan percakapan riuh pelanggan yang duduk di meja-meja panjang. Namun mendadak, suara tawa dan senda gurau tergantikan oleh jeritan seorang anak kecil. Suaranya nyaring dan gemetar sekitar usia 5 tahun, menunjuk ke arah samping ibunya dengan wajah pucat pasi. "Pocong! Ada pocong!" Teriaknya berulang-ulang, membuat seisi warung terdiam dan menoleh ke arah yang sama. Beberapa pembeli yang sedang menyuap makanan langsung menghentikan gerakannya, sebagian lainnya terlihat resah. Orang tua si anak buru-buru mencoba menenangkannya, namun anak itu semakin histeris, tubuhnya menggigil ketakutan. Saat pemilik warung mendekati meja mereka, si anak malah semakin kalap, matanya liar, lalu mendorong piring-piring di depannya hingga jatuh dan pecah di lantai. Makanan berhamburan, nasi dan kuah tumpah di ubin, menciptakan kekacauan yang menyesakan. "Pocong itu jahat. Pulang, aku mau pulang," teriaknya, kini disertai isak tangis yang memilukan. Bos warung yang biasanya ramah langsung berubah masam. Tanpa banyak bicara, menyuruh keluarga itu keluar dari warung. Orang tua anak itu sempat hendak mengganti kerugian, tapi ditolak mentah-mentah. Setelah mereka pergi, bos terus mengumpat pelan tapi penuh amarah. Wajahnya keras dan matanya memancarkan ketidaknyamanan yang tidak biasa. Malam itu, saat Hani baru saja hendak naik ke atas motor milik Susi, ia dipanggil oleh Azrul. "Kamu mau tahu ceritanya?" "Enggak," tanya Azrul pelan, seperti menyimpan sesuatu yang berat di dadanya. Hani hanya tersenyum. "Aku sudah tahu, dikasih tahu ayahku," jawabnya tenang, mengira Azrul akan membicarakan penampakan di lantai atas. Azrul tampak kecewa, namun tetap tersenyum kecil dan mengangguk pelan. Keesokan harinya, warung mendadak sepi. Dari pagi sampai sore, hanya segelintir pembeli yang datang, paling banyak 10 orang. Bos terlihat murung dan mudah tersinggung. "Kerja pulang kerja, kayak nggak ada semangat," omelnya sambil melotot ke anak buahnya. Hani hanya tersenyum kecil, tak ambil hati. "Aku mungkin akan izin tidur di atas, Kak," ujarnya pada Susi saat istirahat. Susi memandangnya lekat. "Kamu yakin berani sendirian?" Hani mengangguk tanpa ragu. "Aku nggak bermaksud nakut-nakutin, tapi warung itu emang rada angker. Kami semua pernah lihat pocong, tapi nggak ada yang berani cerita. Kalau sampai ketahuan bos, bisa-bisa kita diberhentikan." "Hani, tetap tenang." "Aku berani, Kak. Tenang aja." Susi hanya mengangguk pasrah. Malam itu, Hani berangkat kerja membawa tas berisi pakaian. Ia benar-benar akan tidur di lantai atas, kamar yang sebelumnya memang disediakan untuk karyawan. Malam pertama ia menginap, gangguan sudah terasa. Suara langkah kaki samar terdengar dari arah tangga, padahal ia tahu benar semua orang sudah pulang. Lampu kamar berkedip pelan dan hawa di dalam terasa lebih dingin dari biasanya. Namun ia tetap bekerja seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Warung malam itu kembali ramai. Jam sudah menunjukkan pukul 11, tapi pembeli masih berdatangan. Baru sekitar tengah malam, warung benar-benar tutup. Susi dan Azrul pulang lebih dulu, sementara Hani masih membereskan meja bersama bos. "Kamu tidur aja, istirahat buat besok," ujar bosnya sambil menghitung uang hasil penjualan hari itu. "Baik, Bu," ucap Hani seraya meletakkan kain lap. Ia naik ke lantai atas sendirian. Saat membuka pintu kamar, suara batuk terdengar jelas dari belakangnya. Suara yang berat dan seperti tercekat, bukan suara batuk manusia sehat. Jantung Hani berdegup keras. Ia berdiri mematung beberapa detik, tak berani menoleh. Kakinya terasa berat, namun ia memaksa diri masuk ke kamar dan menutup pintunya rapat-rapat. Tak sempat mengganti pakaian, ia langsung merebahkan diri, menyelimuti tubuhnya rapat-rapat dalam ketakutan yang menusuk.
Namun baru saja ia memejamkan mata, tiba-tiba terasa seolah ada sesuatu yang naik perlahan ke atas tempat tidurnya. Hatni yang masih setengah sadar itu pun perlahan membuka penutup wajahnya, berusaha melihat siapa yang kini tengah berbaring di sampingnya. Saat matanya terbuka dan menoleh ke kanan, darahnya seakan berhenti mengalir. Sosok itu berbaring di sana, menatapnya dari balik kain kafan kotor dan lembab. Wajahnya gosong legam seperti habis terbakar, matanya kosong tak berkedip, mulutnya sobek seperti senyum terpaksa yang dipaku ke wajah. Tubuh Hatni membeku, tenggorokannya tercekat. Ia ingin menjerit, tapi tak ada suara yang keluar, hanya napas yang tercekat seperti dicekik dari dalam. Seluruh tubuhnya terasa lumpuh, seperti tertindih batu besar, hanya bisa menangis dalam diam. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Di tengah keheningan yang mencekam, suara batuk itu kembali terdengar, berat dan kering, mengoyak sunyi seperti bisikan kematian. Perlahan-lahan, Hatni mulai bisa menggerakkan tubuhnya kembali. Dengan panik, ia langsung duduk, tapi tak berani menatap ke arah tempat makhluk itu berbaring tadi. Ia hanya bisa memeluk tubuh sendiri, gemetar, dan takut untuk memejamkan mata lagi. Takut jika sosok itu kembali. Ia ingin keluar dari kamar, tapi tak tahu harus pergi kemana. Malam terasa begitu panjang, dan setiap detik berjalan seperti siksaan. Keesokan malamnya, ia meminta Azrul menemaninya, namun hanya sampai di pintu utama saja, karena ia tak ingin menimbulkan fitnah atau tuduhan dari siapapun. Meski enggan, Azrul akhirnya setuju. Tak terjadi apa-apa malam itu. Keesokan paginya, saat Hatni membawa baju bersih dalam kantong plastik putih dan hendak mandi, Azrul menyapu halaman depan. Mereka mulai bekerja seperti biasa, sesekali saling bertukar kata, sambil melayani pelanggan yang datang silih berganti. Hatni hanya tertawa, kecil saat Azrul memujinya karena berani tidur sendirian. "Aku terpaksa, Zul. Susi udah berhenti kerja, mau nikah. Selama ini aku numpang sama dia. Kalau dia nggak ada, aku nggak ada kendaraan. Angkutan ke desaku nggak sampai malam." Azrul hanya mengangguk cepat sambil kembali bekerja. Siang itu warung sangat ramai. Antrian memanjang. Namun, suasana mendadak berubah ketika terdengar suara keras dari arah salah satu meja. Seorang lelaki melempar piring ke lantai, pecahannya memantul ke kaki para pengunjung lain. "Apa-apaan ini?" teriaknya marah. Azrul yang baru selesai mengantar pesanan segera menghampiri. "Ada apa, Pak?" tanyanya hati-hati. Lelaki itu berdiri dan menunjuk ke arah dapur. Pemilik warung ini melakukan pesugihan, makanannya dikutuk. Suasana langsung menjadi kacau. Bos warung keluar dengan muka merah padam, matanya membelalak menahan amarah. "Kamu gak punya uang ya? Mau makan gratis makanya bikin cerita busuk." Lelaki itu tak tinggal diam. Ia meludah ke tanah, menatap tajam ke arah pemilik warung. "Warung ini bakal bangkrut. Aku akan pastikan itu," katanya sambil pergi, meninggalkan umpatan kasar dari mulut bos yang terus membuntuti kepergiannya. Beberapa pengunjung langsung berdiri dan meninggalkan meja, bahkan ada yang makanannya belum sempat disentuh. Setelah semuanya mereda, malam datang kembali. Hatni duduk lama di tangga, memandangi anak-anaknya satu persatu. Kakinya berat untuk melangkah ke atas. Bayangan malam kemarin masih membekas jelas di pikirannya, tapi ia juga tak bisa tidur di tangga. Dingin malam bisa membunuhnya perlahan. Ia menarik napas dalam-dalam. Manusia lebih menakutkan daripada hantu, gumamnya berulang-ulang. Mencoba menenangkan diri, ia mulai naik, perlahan. Satu persatu anak tangga dinaiki sambil menahan gemetar. Namun saat tangannya menyentuh gagang pintu kamarnya, terdengar lagi suara batuk. Kali ini dari arah samping. Dari ujung matanya, ia melihat sesuatu berwarna putih bergerak-gerak perlahan seperti mengendap-endap. Hatna terdiam air matanya, langsung bercucuran. Seketika itu juga tubuhnya mendadak kaku, seperti dililit sesuatu yang tak kasat mata. Ia hanya bisa memejamkan mata sambil menahan napas. Berharap tidak ada yang menyentuhnya, tidak ada yang menariknya ke dalam kegelapan yang begitu pekat di sekelilingnya. Tapi justru saat ia sudah pasrah, menyerah pada ketakutan,
Terdengar suara langkah berat dan lambat, menaiki anak tangga. Setiap bunyi, hentakan seperti bergema di dalam kepalanya. Lalu sesuatu menepuk pelan pundaknya dingin seperti es. Tubuhnya pun seketika bisa digerakkan kembali. Dan ketika ia menoleh, terlihat seorang pria berdiri di belakangnya. Pria yang tadi siang membuat keributan dan menuduh warung tempatnya bekerja sebagai tempat pesugihan luda pocong. "Kamu tidak apa-apa?" tanya pria itu dengan suara serak. Hatne mengangguk meski seluruh tubuhnya masih gemetar. Pria itu menatapnya dalam, "Bosmu itu melakukan pesugihan pocong. Setiap makanan yang disajikan selalu diludahi oleh pocong itu terlebih dahulu," katanya, sambil menunjuk ke arah warung. Itulah kenapa rasa makanannya lebih enak dari yang dibungkus. Hatne tidak mampu menjawab kata-kata itu. Terdengar seperti kutukan yang baru saja terbuka. "Kamu bukan cuma diganggu. Kamu sedang dipersiapkan untuk dijadikan tumbal lanjut." Pria itu datar tapi tajam. Hatne mematung, lalu berkata, "Teman-teman saya juga pernah melihat penampakan pocong di sini. Bukan cuma saya sendiri." Pria itu menggeleng lambat. "Apa yang kamu alami berbeda dengan mereka. Makhluk itu mengikutimu. Terus kamu sudah ditandai. Sebaiknya kamu pergi dari sini. Aku akan pastikan warung ini bangkrut." Hatne menunduk berusaha menahan isak. "Maaf, Pak. Tapi cuma ini satu-satunya pekerjaan yang saya punya. Saya harus bantu orang tua saya." Pria itu tidak membalas, hanya memandanginya beberapa saat sebelum akhirnya berkata, "Kalau kamu mau, aku punya toko baju di pasar. Kamu bisa kerja di sana." Hatne menatapnya bingung. Tawaran itu datang terlalu tiba-tiba, terlalu manis seperti jebakan yang dipoles agar tampak menggiurkan. Pikirannya kacau. Apakah benar yang dikatakan bosnya bahwa pria ini cuma ingin menipunya? Tapi bagaimana kalau justru pria ini satu-satunya orang yang benar-benar berniat menolongnya? "Saya pikir-pikir dulu, Pak," ujarnya hati-hati memilih kata. Pria itu tiba-tiba meminta izin masuk ke dalam warung. "Maaf, Pak, saya tidak berani memperbolehkan orang asing masuk ke dalam," jawab Hatne. Cepat pria itu mengangguk lalu berkata, "Sebaiknya malam ini kamu jangan tidur di sini. Peliharaan bosmu itu bukan cuma pocong, dan kau sudah terikat sebagai tumbal untuk mereka, entah kau percaya atau tidak." Ucapnya sambil menuruni tangga. Hatne ikut turun langkahnya gontai. Hampir 3 jam ia duduk di pinggir jalan sambil menahan kantuk yang luar biasa. Tiba-tiba sebuah motor berhenti di depannya. "Mau cari ojek?" Dik tanya si pengendara. Hatne menggeleng pelan. "Saya nggak punya uang, Pak. Uang saya ketinggalan di tempat kerja." Mendengar itu si bapak tampak khawatir. "Memangnya adik mau kemana? Biar bapak antar saja. Ini bahaya perempuan di jalan sendirian malam-malam." "Begini," Hatne ragu, "saya sebenarnya mau pulang, Pak. Tapi baju dan uang saya semua masih di warung. Saya takut ke sana lagi, Pak." "Kenapa? Bosmu menahan barang-barangmu? Kalau iya, ayo kita lapor ke polisi." "Bukan, Pak, bukan begitu," jawab. Hatne bingung, menjelaskan terlalu panjang, terlalu menakutkan untuk diungkapkan. Akhirnya si bapak menyela, "Bagaimana kalau malam ini kamu tidur di rumah? Bapak saja di rumah, ada anak dan istri. Bapak daripada kamu di sini nanti disamperin orang mabuk yang niatnya nggak bener." Hatne menatap wajah si bapak. Ada sesuatu yang tulus dalam tatapannya. Dan karena ia tak punya tempat lain untuk pergi, akhirnya ia mengangguk menerima tawaran itu. Dan benar saja saat sampai di rumah si bapak, ia disambut oleh istri dan anaknya. Rumah itu kecil sederhana. Tidur hanya beralas tikar tanpa kasur, namun lebih hangat dari tempat manapun yang pernah Hatne pijak. Istri si bapak yang dibangunkan dari tidurnya pun menyambut dengan senyum tulus, mempersilahkannya tidur bersama. Malam itu karena Hatne sudah sangat mengantuk, jadi tidak butuh waktu lama untuk tertidur dalam mimpinya. Ia melihat orang tuanya menangis, dan di hadapan mereka terlihat sesosok tubuh yang sudah dibungkus. Kain kafan tubuh itu mengeluarkan suara. Tangis pelan yang membuat Hatne merinding. Seketika dadanya terasa sesak, seperti ada yang menindih. Begitu ia membuka mata, tubuhnya mendadak tak bisa digerakkan. Matanya terbuka, namun seluruh anggota tubuhnya kaku, hanya bisa menatap langit-langit. Rumah yang samar diselimuti
Cahaya remang dari lampu ruang tengah. Untungnya istri si bapak tukang ojek yang tidur di sebelahnya menyadari sesuatu yang aneh. "Hatni bangun, Hatni, Hatni," panggilnya dengan suara gemetar sambil menggoyang tubuh Hatni. Berkali-kali, meski Hatni merasa tubuhnya digoyang, ia tetap tidak mampu bergerak seperti dikunci oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Hatni juga mendengar si istri membangunkan suaminya dalam kepanikan, dan mereka bersama-sama mencoba menyadarkannya. Tubuh Hatni kini dipenuhi keringat dingin dari ujung rambut hingga telapak kaki, seolah ia baru saja direndam dalam air es. Tapi meskipun begitu, tubuhnya masih juga belum bisa digerakkan. Ia berusaha sekuat tenaga menolak kekuatan tak terlihat yang mengunci raganya. Tiba-tiba suara pintu dibuka, si bapak tukang ojek keluar, dan tak lama kemudian ia kembali membawa seseorang bersamanya. Suara napas orang itu berat dan terdengar lirih. "Astaghfirullahalazim," ucapnya ketika melihat kondisi Hatni. Lalu, telapak tangan orang itu menyentuh kepala Hatni perlahan, namun pasti tubuh Hatni mulai terasa ringan, seperti beban berat diangkat dari bahunya. Sedikit demi sedikit ia mulai bisa menggerakkan jarinya, lalu lengannya, dan akhirnya seluruh tubuhnya. Kembali bebas Hatni menoleh ke kiri dan kanan. Ia melihat wajah si bapak, tukang ojek, dan istrinya yang pucat penuh kecemasan. "Istirahatlah, besok akan bapak antar kau pulang ke rumahmu," ujar si bapak dengan suara pelan namun mantap. Malam itu Hatni tak bisa memejamkan mata. Ia takut kalau kejadian tadi kembali terulang dan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Keesokan paginya, si bapak menepati janjinya mengantar Hatni kembali ke warung untuk mengambil pakaian dan uangnya si bos, yang sudah ada di sana langsung memarahinya tanpa ampun karena meninggalkan tempat itu dalam keadaan pintu atas tidak terkunci. Katanya seseorang telah masuk dan mengacak-acak ruangan terkunci. Di lantai atas tidak ada yang tahu apa yang hilang. Namun kemarahan si bos begitu meledak-ledak, Hatni hanya bisa diam menahan tangis dan luka hatinya yang dalam. Setelah itu, ia memutuskan untuk berhenti bekerja di tempat itu sepanjang jalan. Pulang air matanya tidak berhenti mengalir sesampainya. Di rumah sang ayah menyambutnya dengan wajah penuh haru, dan kelegaan ia juga mempersilahkan si bapak tukang ojek masuk ke dalam rumah. "Maaf sebelumnya Pak, tapi kata orang yang semalam membantu Hatni katanya ada beberapa makhluk halus yang mengikuti Hatni karena Hatni sudah dijadikan tumbal. Dan makhluk-makhluk itu tinggal menunggu masa panennya," ujar si bapak dengan suara tenang. Namun tegas ayah Hatni membeku, seolah tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Jika bisa saat Hatni tertidur taruh cermin dan gunting di dekat kepalanya. Lebih bagus lagi kalau ditutup kelambu hitam, agar makhluk-makhluk itu tidak bisa melihatnya. "Ini maksudnya tumbal apa Pak? Kenapa anak saya dijadikan tumbal? Siapa yang menjadikan anak saya tumbal?" tanya sang ayah dengan suara bergetar. Pemilik warung tempat anak bapak bekerja melakukan pesugihan. Ia memelihara makhluk-makhluk itu untuk kelancaran usahanya. Dan mungkin sebelumnya pun sudah pernah ada yang dijadikan tumbal, hanya saja tak ada yang tahu, ujar si bapak tukang ojek dengan nada yang makin dalam. Sang ayah hanya bisa mengelus dada, tak tahu harus berkata apa. "Jadi bagaimana anak saya ini Pak? Apakah dia akan mati Pak?" tanya sang ayah panik. Orang yang membantu semalam akan mengurus semuanya. "Tapi tetap saja Pak, anak bapak harus dijaga. Pakai semua yang saya katakan tadi," ujar si bapak tukang ojek sambil memeluk Hatni dan menenangkan sang ayah. Mereka tak menyangka bahwa niat baik Hatni untuk membantu keluarga justru berujung pada ancaman kematian 3 hari. Kemudian si bapak tukang ojek datang lagi. Ia membawa kabar mengejutkan bahwa pemilik warung tempat Hatni dulu bekerja telah mengalami kecelakaan dan meninggal dunia 2 hari yang lalu. Dan katanya orang yang pernah membantu Hatni itu ingin bertemu karena katanya aroma tumbal pada tubuh Hatni masih sangat kuat dan harus segera diputus sebelum aroma itu menarik lebih banyak makhluk-makhluk lain yang haus akan darah dan jiwa manusia. Hatni dan orang tuanya yang tidak tahu apa-apa itu pun langsung setuju. Saat itu kata Hatni apapun akan ia lakukan agar bisa terbebas dari gangguan yang kian hari semakin ekstrim malam itu.
Saat waktu yang sudah ditentukan tiba, si bapak tukang ojek datang bersama seorang laki-laki yang tampak begitu serius dan penuh rahasia. Orang itu ternyata adalah laki-laki yang pernah mengamuk di warung tempo hari. Orang yang dengan penuh keyakinan mengatakan kalau pemilik warung itu terlibat dalam kelicikan pesugihan. Setelah berbasa-basi sejenak, orang itu menatap Hatni dengan pandangan tajam yang membuat Hatni merasa ada sesuatu yang mengerikan sedang mengintai dirinya. Malam ini akulah yang meminta Pak Rohman ini untuk mengantarmu pulang, tapi ternyata kau dibawa ke rumahnya dan akulah orang yang menerobos masuk ke dalam ruangan itu. Maaf karena sudah membuatmu dimarahi, tapi kalau tidak seperti itu, kau mungkin tidak akan selamat. Karena itu juga pemilik warung akhirnya meninggal akibat ulah dari peliharaan yang marah, kata laki-laki itu dengan suara serak yang menambah ketegangan di udara. Hatni terdiam mendengarkan kata-kata itu. Begitu juga dengan orang tuanya yang seolah terbungkam oleh kengerian yang baru saja terungkap. Tolong ambilkan air putih kalau ada di dalam botol ya ibu, kata lelaki itu dengan nada yang tak bisa dipahami. Ibu Hatni mengangguk pelan dan langsung berjalan ke dapur untuk mengambil air. Tubuhnya terasa berat, seperti ada yang membuntuti di setiap langkahnya. Tidak lama, ibunya kembali dengan membawa sebotol air putih. Lantas botol air itu diberikan kepada lelaki tersebut. Air itu didoakan dengan kata-kata yang tidak terdengar jelas. Kemudian lelaki itu berkata, nanti air ini diminum 3 teguk, lalu sisanya dicampur dengan air untuk mandi. Insya Allah setelah ini kamu akan baik-baik saja. Lelaki itu tersenyum, namun senyuman itu lebih mirip senyum penuh makna yang tersembunyi. Setelah ini kalau kamu mau kerja di tempat saya juga boleh. Di toko pakaian, di dalam pasar, lanjutnya, masih dengan senyuman yang sama, yang tak bisa menghapus ketegangan yang ada di ruangan itu. Terima kasih Pak, tapi sepertinya saya tidak ingin bekerja dulu untuk beberapa waktu ke depan, jawab Hatni dengan kepala menunduk. Suaranya hampir tak terdengar. Ya, saya paham betul perasaanmu, kata lelaki itu sambil berdiri. Baiklah kalau begitu, saya pamit pulang dulu ya, ucapnya dengan tenang. Terima kasih banyak atas bantuannya Pak, kami sekeluarga berhutang budi pada Bapak, ucap ayah Hatni dengan suara yang penuh rasa terima kasih. Tidak perlu dipikirkan Pak, saya ikhlas membantu, jawab lelaki itu, lalu berjalan menuju pintu dan meninggalkan rumah mereka. Hari-hari pun berlalu, kini Hatni sudah tidak lagi takut untuk tidur, karena gangguan-gangguan yang pernah dirasakan sebelumnya sudah tidak muncul lagi. Semua itu seperti lenyap begitu saja, namun Hatni tahu bahwa ada sesuatu yang masih mengintainya, menunggu di balik bayang-bayang. 2 bulan setelah kejadian itu, ayah Hatni memutuskan untuk menjual sawah satu-satunya milik mereka. Uang penjualan sawah itu dipergunakan untuk merenovasi rumah dan membeli sebuah motor baru. Sisa uangnya diberikan pada Hatni, dan Hatni pun menggunakannya sebagai modal untuk usaha. Awalnya ia berjualan keliling, lalu mulai berjualan di sekolah-sekolah, hingga akhirnya pada tahun 2024 ini, Hatni sudah memiliki beberapa cabang usaha di berbagai sekolah di daerahnya. Hatni juga mempekerjakan beberapa teman seangkatannya yang memiliki nasib tidak kalah buruk dari dirinya untuk menjaga kantin di beberapa sekolah. Berkat usahanya itu, Hatni bisa membantu orang tuanya, dan ayahnya pun kini sudah tidak bekerja lagi. Pada bulan Januari lalu, Hatni dilamar oleh seorang laki-laki yang merupakan guru di salah satu sekolah. Katanya, kalau tidak ada halangan, mereka akan melangsungkan pernikahan setelah Hari Raya Haji. Kita doakan saja ya, semoga semuanya lancar hingga hari H, ujar Hatni dengan penuh harapan. Namun di balik kebahagiaannya, Hatni tak bisa menepis rasa was-was yang menggerogoti hatinya. Sesuatu yang tak kasat mata, sesuatu yang tidak pernah bisa ia lupakan, selalu mengintai di setiap langkahnya, menunggu waktu yang tepat untuk kembali mengusik hidupnya.